Nah, sekarang setelah tadi kalian berdoa, kita sudah siap untuk menyimak pelajaran dari Ibu. Tolong standby, tolong fokus, perhatikan apa yang Ibu jelaskan, dan kalian pun open mic aja. Kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu. Dan sebelumnya Ibu akan cek dulu siapa aja yang hadir ya. Ini kelas 7K. Ya, yang hadir siapa aja tolong dijawab ya. Respon, karena Ibu tahu kadang-kadang ada anak yang masuk ke meeting ikut join tapi tidak di tempat gitu. Ditinggalkan aja, biarin gitu ya. Kadang-kadang hal seperti itu bisa aja terjadi dan Ibu ingin kalian tidak seperti itu. Anma Hadir, Bu. siap. Agustianobi, open mic dulu. Hadir, Bu. Iya, makasih. Ceisa, Hadir, Bu. ikuti terus sampai akhir ya. Putri, Hadir, Bu. Nandita. Hadir, Bu. Kok Nandita kayak sedih gitu ya jawabnya ya? Bangun tidur, Bu. Suka tidur lagi kebiasaan ya? Atau belum sholat subuh malah? Udah sholat. Udah, terus bobo lagi gitu. Kesiangan sholatnya juga, Bu. Kesiangan sholat subrang, Kesiangan. subuh berang gitu. Nes ya. Hadir, Bu. Makasih Nes. Nyalain Nes. Nyalakan itunya kameranya. Ya, makasih. Nyalain terus ya. Kemudian Rara. Hadir, Bu. Mana nggak kelihatan Raranya? Hei. Ra. Liatin atuh. Ya, Sini. Bu. Mana nggak kelihatan wajahnya? Enggak, Bu. Ih. Mana sini? Ibu ingin lihat. Kangen Ibu. Enggak, Bu. Malu. Kenapa malu? Raifan ada? Ada, Bu. Siap. Kemudian Raifan ini baru sekarang ya ikutan meeting. Muhammad Syafal ada nggak? Kemarin juga ikut, Bu. Waktu sebelumnya ikut? Ya. Regita. Hadir, Bu. Makasih Regita. Renova. Hadir. Semangat Reno. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Ada 11 orang di sini. Satu orang lagi siapa? Masih ada yang Anma, Agustian, Cesya, Siji. Halo Siji. Halo, Ibu. Ya, oke. Nanti kalau ada yang hadir berikutnya bisa kasih tahu Ibu ya. Anak-anak sekalian, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Ada pertanyaan nggak? Ibu izin share screen ya. Silakan boleh ditutup kameranya, karena Ibu juga nggak akan ngelihat wajah kalian yang cantik dan ganteng ya. Nah ini. Ibu ingin jelasinnya untuk refleksi dulu. Untuk translasi mah ngerti kan ya semuanya ya? Coba ya perhatikan. Nah titik ini koordinatnya apa? Titik A ini. Koordinatnya apa? Ada yang tahu? Koordinat itu Negatif 6,3. ya betul. Ini Rara ya. Negatif 6,3. Kemudian titik ini siapa yang bisa? Titik B. Karena cuma 11 orang ya, jadi Ibu akan panggil aja namanya. Yang dipanggil namanya tolong jawab itu titik B koordinatnya apa. Seperti tadi Rara menjawab. Jadi kalian sebut dulu namanya. Saya Rara. A koordinatnya negatif 6,3. Ini namanya koordinat. Ya, nyebut koordinat harus dari X dulu, baru kemudian Y-nya. X itu yang ada pada sumbu mendatar. Kemudian baru Y-nya, ini yang pada sumbu tegak. Nah, ayo sekarang coba mohon Anma menjawab ini. B apa koordinatnya? Masih belum mengerti, Bu. Diulang lagi, tadi menyebutkan alamat, ini kan koordinat itu tuh alamat sebuah titik pada bidang kartesius. Alamat itu dicirikan dari absisnya berapa, kemudian ordinatnya berapa. Absis itu yang ini, yang mendatar, ini absis.
Ya, angka-angka pada sumbu mendatar ini disebutnya absis. Jadi berapa absisnya? Kemudian ini angka-angka pada sumbu vertikal disebut ordinat. Ordinatnya berapa? Gitu ya. Nah, ini untuk B absisnya berapaan, Mak? Coba lihat di sini berapa? 2, Ibu. Lihat titiknya. Titiknya di mana titiknya? 5. Enggak ini. Lihat titiknya di mana? Masa 2? 2 mah ini atau? 1. Di Di 1. Kemudian ordinatnya berapa? 5. 5. Jadi ini koordinatnya adalah 1. 1,5, Bu. Nah, gitu ya. Anma ngerti sekarang? Ngerti, Bu. Coba kalau begitu, kalau ngerti ini apa? C, koordinatnya Anma. 5,2, Bu. Nah, pinter. Udah ngerti ya sekarang ya? Ngerti, Bu. Iya, Anma baru gabung sih ya, minggu lalu enggak ya? Selanjutnya yang setelah Anma absennya yang hadir itu Nobi. Nobi ada Nobi? Halo Nobi. Hadir. Oke. Nobi sudah ngerti barusan cara menentukan koordinat titik? Lumayan. Lumayan. Coba sekarang Nobi tentukan menurut Nobi ini, nih yang ini nih. Titik D. Titiknya yang dilihat ya, yang ini. Lihat koordinatnya berapa kalau Ibu mau tulis di sini? Berapa koma berapa? Negatif 3,1. Nah, pinter. Negatif 3,1. Sekali lagi ya, biar Ibu yakin Nobi ngerti. Yang ini Nobi apa ini? Koordinat titik E? Negatif 2. Ini dulu. Kan harus yang di sumbu X dulu yang disebutnya. 4, Nah, minus 2. Negatif 2. betul. 4, negatif 2. Yang lain pahamkah? Nah, untuk tahu paham enggaknya Ibu harus tanya lagi ya. Cesa ada, Cesa? Ada, Bu. Cesa ini, Ces. Ini koordinat titik F ya. Apa koordinatnya? 3,4. Ya, betul. Ngerti ya? Lanjut setelah Cesa, Putri. Ada Putri? Ada, Bu. Put, yang ini Put. G, titik G. Apa koordinatnya? Yang ini. Lihat ke atas dulu. Ke yang mendatar dulu. Berapa Put? Terlihat? Negatif 2, Koma berapa? Ini, yang ini berapa ini? Koma berapa ini? negatif 3. Betul. Selanjutnya Nandita. Nandita ada? Apa, Bu? Yang ini Nandita. Titik H. Apa koordinatnya? 7,1. Pintar. Ya. Nah, kemudian kalau Ibu tulis di sini GHI, kemudian di sini J, di sini K. Coba dijawab oleh Nesya. Nesya, ada? Ada, Ibu. Nesya. Ada gambarnya. Gak kelihatan gambarnya? Ada gambarnya. Oh, kok bisa? Yang lain ada ya? Ada, Bu. Nesya gak kelihatan gambarnya. Kalau Rara, bisa Rara ngelihat? Ra, coba titik apa yang koordinatnya negatif 4, negatif 2, Ra? Titik G. J ya, yang ini. Berapa, Bu? Negatif 4, negatif 2. Ini, koma ini. Berarti titiknya apa? Titik Titik J. J. Selanjutnya
Raifan? Raifan ada? Ada, Bu. Oke. Raifan, titik apa yang nilai absisnya 2? Bingung kan? Nilai absis itu di sini nih, ini absis. 2 itu yang ini. Hah? Titik? Kak. Cuman Kak saja kah? Yang absisnya 2? Oh, sama I. Ya, jadi ada 2, K dan I. Tapi kalau Ibu sebutkan titik apa yang absisnya 2 tapi ordinatnya 1, titik apa? Absisnya 2, ordinatnya 1, berarti apa? Titik K. Ordinat itu yang ini nih, yang ada pada sumbu tegak. Kalau titik I, ordinatnya apa? Tolong dijawab oleh siapa ini? Regita. Titik I kan tadi absisnya 2. Ordinatnya berapa Regita untuk titik I ini? negatif 3. Betul, negatif 3 ya. Sampai sini ngerti untuk koordinat kartesius? Semuanya paham? Ngerti. Oke, makasih ya. Kita lanjutkan dulu sekarang. Untuk translasi yang kemarin dijelaskan ya, barangkali masih ada yang bingung apa sih translasi gitu kan. Translasi itu pergeseran. Pergeserannya ditulisnya seperti ini nih. Atasnya ada angkanya, misalkan boleh negatif, boleh positif. Tergantung soal mintanya berapa. Bawahnya juga ada angkanya. Nah, angka yang atas menunjukkan pergeseran secara mendatar. Sedangkan angka yang di bawah menunjukkan pergeseran secara vertikal atau tegak. Nah, adapun tanda, kalau mendatar tanda positif ke kanan, negatif ke kiri. Artinya kalau T negatif 2, 3 artinya apa itu? Kalau T negatif 2, 3 artinya apa? Tari. Selamat gabung Tari. Sudah siang nih, udah jam pelajaran kedua sekarang ya. Jadi kalau T negatif 2, 3 artinya digeser ke mana sejauh 2 langkah? Halo, dijawab dong sama siapa ya? Sama Siji, ngerti nggak Siji? Ibu punya titik nih, titiknya di sini. Titik apa ini koordinatnya? Misalkan titiknya titik M. Koordinatnya apa? Siji tahu nggak ini koordinatnya apa? Berapa koma berapa? Lihatnya ke sini dulu. Set ke bawah, ke kanan. Siapa yang bisa jawab? Negatif 4,3 bukan, Bu? Betul. Ini Siji bukan? Bukan. Siapa? Tari. Oh, Tari. Ya, betul Tari. Negatif 4,3. Nah, Tari. Jangan dulu ditutup mic-nya. Ini Ibu mau ngajak ngobrol Tari dulu. Titik M ini, kalau digeser atau ditranslasi sejauh negatif 2, 3, berarti ke arah mana dulu dia harus bergerak? Digesernya kemana dulu? Ibu, aku kurang ngerti yang kayak gitu, Bu. Oh, kurang ngerti. Oke, Ibu jelasin aja dulu ya. Nah, misalkan gini, titik M ini akan kita translasi oleh yang ini. Oleh yang ini. Kita akan translasi sejauh T negatif 2, 3. Artinya dia akan kita geser sejauh 2 karena ada tandanya negatif, karena arahnya mendatar, negatif itu arah ke kiri, berarti dari sini geser ke kiri. Tek, tek. Nah, digeser ke sini posisi awal sementara. Posisi setelah digeser sementara. Selanjutnya dilanjutkan karena ada lanjutannya 3, itu artinya digeser secara vertikal. Kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah sejauh 3. Di sini positif kebetulan ya angkanya. Tanda dari bilangannya positif, maka dia gesernya ke atas. 1, 2, 3. Berarti M aksen terakhir berada di sini. Boleh disebutkan Tari apa ini koordinatnya?
Negatif 6,6. Nah, betul. Negatif 6,6. Bisa dipahami? Ayo, translasinya masih tetap T negatif 23 ya. Kalau misalkan titiknya yang ini, titik N. Berarti titik N ini apa koordinatnya? 6,2 Ibu. 6,2. Nah, selanjutnya kalau digeser oleh T negatif 23 berarti posisi akhirnya dia akan berada di mana? Negatif 2 ke kiri dulu sebanyak 2. 3 ke atas sebanyak 3. Nah, di sini. Coba, ini N aksen, koordinatnya apa? 4,5. Ya, betul. 4,5. Bisa dipahami semuanya? Coba kalian perhatikan bahwa kalau titik N 6,2 kita translasi oleh negatif 23. Bayangannya di N aksen dengan koordinatnya 4,5. Perhatikan hubungan antara 6, negatif 2, 4. Coba, gimana hubungannya? 6 ditambah negatif 2 hasilnya akan sama dengan 4, betul nggak? 6 ditambah negatif 2 hasilnya 4. Betul nggak nih kalimat ini? Betul kan? 6 ditambah negatif 2 itu sama aja dengan 6 kurangi 2 hasilnya 4 kan? Kemudian yang kedua, 2, 3 dengan 5. Bagaimana hubungannya? 2 ditambah 3, 2 yang ini ditambah 3 yang ini hasilnya adalah 5 yang ini. Ngerti nggak? Jadi kalau misalkan secara umum sebuah titik yang koordinatnya adalah X, Y, kemudian ditranslasi oleh AB, maka bayangannya akan berada di X ditambah A, Y ditambah B. Jadi yang ini ditambah yang atas, yang ini ditambah yang bawah ya. Absisnya ditambah yang pergeseran mendatar, ordinatnya ditambah yang pergeseran vertikal. Sehingga ini bayangannya. Bisa dipahami? Coba kita lanjutkan ke, sebentar ada yang mau masuk dulu. Muhammad Tristan. Halo Tristan. Langsung gabung, langsung simak materi ya, jangan gabung terus tinggalin. Karena ini biar ngerti semuanya ya. Ibu yakin kalau kalian selama belajar dengan Ibu baik secara PTM maupun PJJ benar-benar mengikuti, insya Allah bisa ya. Kalau misalkan kalian nggak ngerti, simak video pembelajarannya. Ibu udah siapkan semua fasilitas yang mungkin kalian butuhkan. Hanya tinggal kaliannya mau nggak belajar gitu ya. Jangan udah males duluan. Yang namanya manusia itu wajib berusaha. Kalau misalnya asalnya nggak bisa, kumaha carana supaya bisa gitu. Ya. Kita lanjutkan lagi, masih tentang translasi. Sekarang gini, Ibu punya soal nih ya. Titiknya titik P. Koordinatnya 3,-5. Nah, kemudian Ibu ingin translasi dia ya, si P ini. Nah, ininya translasinya 2, kemudian 4. Coba kira-kira bayangannya akan ada di mana? Bayangannya akan ada di mana? Ada yang tahu? Kalau dengan cara yang tadi langsung 3 ditambah 2 simpan di depan di sini. Koma negatif 5 ditambah 4 simpan di belakang di sini. Ayo kira-kira ini berapa?
5,-9, Bu. 5, 1. betul, koma negatif 5,-1. 1. Negatif 5 tambah 4 ya sayang ini. Negatif 5. Oke. Kalau di sininya negatif 4 baru negatif 9. Tapi karena ditambah 4 artinya digesernya ke kanan sejauh 4. Dari negatif 5 digeser ke kanan sejauh 4 pasti negatif 1 ya jatuhnya ya. Kita coba kalau diterapkan di dalam bidang kartesius, 3, negatif 5 itu kan di sini titik P-nya ya. Ini P-nya. Geser ke atas 2, ke kanan 4. Nah, jadi posisi P aksennya ada di sini. Ke atas 2 tuh 2. Ke kanan 4 tuh 2, 3, 4. Jadi P aksen ada di 7, negatif. Nah, salah ya, bukan 2, ke atasnya berapa? Salah. Ibu ngaco. Maaf. Gesernya kemana dulu? Kalau 2 itu mendata dulu ya, ke kanan sejauh berapa? Ke kanan sejauh 2, kemudian ke atas sejauh 4. Jadi ada di sini posisi P aksennya. Dan ini koordinatnya apa? 5, negatif 1. Ya, jadi tadi pergeseran itu harus ke arah mendatar dulu. Jadi yang 2 ini untuk pergeseran mendatar, dilanjut pergeseran secara vertikal, yaitu yang 4 ini. Kalau dua-duanya positif artinya kanan atas. Kalau satu positif, satu negatif berarti kanan bawah. Kalau negatif dan positif kiri atas. Kalau negatif dua-duanya kiri bawah gitu ya. Selanjutnya masih dengan translasi yang sama kalau misalkan titiknya Q. 2, negatif 4. Coba ditranslasikan oleh T 2, 4. Sorry. T 2, 4. Maka Q aksennya di mana? Ayo, siapa yang bisa Q aksennya? Ini berapa? Ini berapa? Ayo, siapa yang bisa? Kebaca nggak nih? Ini 4 ya? 2 dan 4. 2 ditambah 2 ya. Taruh di sini. Negatif 4 tambah 4 taruh di sini. Kalau belum paham coba 2, negatif 4 itu kan posisinya di sini di bawah. Ini Q-nya. Kita geser 2 ke kanan. Kemudian 4 ke atas. Sini. Ngerti nggak? 2 ke kanan, 4 ke atas. Jadi adanya di sini. Ini koordinatnya Q aksen. Coba apa koordinatnya? Bayangan dari Q-nya itu yang ini sekarang. Setelah digeser. Coba koordinatnya apa ini? Absisnya berapa? 4 ya? 4,0. Betul, 4,0. Jadi tadi ini 2 kalau ditambah 2 hasilnya adalah 4. Negatif 4 ditambah 4, negatif 4 ditambah 4. Bayangin, punya utang 4, kemudian besoknya dibayar gitu ya. Kita punya duit 4, dimasukin atau dibayarkan ke utang. Jadi nggak punya apa-apa lagi ya, dan utang pun habis lunas. Sehingga di sini hasilnya 0, impas ya. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, itu dasar-dasar tentang translasi. Sekarang Ibu ingin cek kemampuan kaliannya. Ada 3 soal di sini. Ibu coba. Yuk, nomor 1 dulu. Sama-sama ya, kalian open mic semuanya untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau titik ini 1,5 kemudian ditranslasi oleh 4 dan negatif 3, maka bayangannya apa? Titiknya apa bayangannya? Ada yang ngacung? 5,2 Ibu. 5,2.
5,2. Betul, Anma ya tadi yang menjawab 5,2. Sekarang nomor 2. Kalau ininya ibu belum ada nih, nggak tahu. Tapi ininya ada. Negatif 3, 1. Titik bayangannya di 5, 4. Kira-kira ini apa jawabannya? Si titik ini digeser ke kiri 3, ke atas 1, bayangannya di sini. Artinya nyari ini gimana? 5 dikurangi oleh negatif 3. Untuk nyari yang ini nih. 5 kurang negatif 3. Jadinya berapa tuh? 8, Bu. Pintar, ini 8. Untuk yang ini gimana caranya? 4 kurang 1. Hasilnya? 3. 3. Bisa dipahami? Ya, coba aja 8,3 itu posisinya kan di sini nih. Digeser sejauh 3 ke kiri, 1 ke atas. Nah, kan jadi 5,4, bener gak? Ya, jadi 5,4. Jadi jawabannya benar. Soal yang ketiga, ininya negatif 3,4. Kemudian bayangannya di 2,6. Kira-kira translasinya apa? Apa dan apa? 5. Betul, 5. Terus? 2. Betul. Betul, Anma. Jadi jawabannya adalah 5, 2. Ini yang tadi jawabannya ya. Jadi kalau dicari yang hasil tinggal jumlah-jumlahkan. Kalau dicari titik awal dikurang-kurangkan. Sama, dicari translasi pun dikurang-kurangkan. Atau dibayangkan negatif 3 supaya jadi 2 itu ke kanan sebanyak 5. Berarti ini 5. Ngerti nggak? 4 supaya jadi 6 ke atas sejauh 2. Berarti yang atasnya 2. Bisa dipahami? Ya. Nah, itu untuk translasi. Kita lanjutkan sekarang refleksinya ya. Kalau refleksi tadi apa artinya? Refleksi itu apa? Pencerminan. Pencerminan. Tahu cermin sifatnya? Kalau kita bercermin, jarak kita ke cermin dengan jarak dari cermin ke bayangannya beda atau sama? Jarak dari kita ke si cermin kita dengan jarak dari cermin ke bayangan kita itu jaraknya sama atau berbeda? Kalau kita mendekat, cermin bayangan kita mendekat nggak? Mendekat. Kalau kita menjauh, dia menjauh nggak? Menjauh. Ketika kita nempel di cermin, bayangan kita nempel nggak ke cermin? Nempel. Artinya apa? Selalu memiliki jarak yang sama antara jarak benda dengan jarak bayangan itu sama ya. Jarak benda ke cermin. Nah, ini yang paling prinsipnya. Sama dengan jarak bayangan ke cermin. Dibaca sekali lagi ini apa? Tulisan Ibu, kebaca nggak? Jarak ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Iya. Takutnya nggak kebaca ya. Ibu nulis naon teteh. Kayak resep dokter ya. Oke, kita lanjutkan yang kedua, sifatnya. Selain jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, kalau kita tarik garis antara benda dengan bayangannya itu, apakah akan membentuk sudut siku-siku nggak dengan garis cerminnya? Contoh nih, kayak gini nih. Ini bendanya, ini cerminnya. Maka bayangannya pasti di sini dong ya. Betul nggak? Kan katanya jaraknya harus sama. Ini jaraknya 3, ini pun jaraknya 3. Coba perhatikan, seandainya kita tarik garis lurus ke sini, antara benda dengan bayangan, apakah dia membentuk sudut siku-siku nggak dengan cerminnya?
Siku-siku ya, yang ini vertikal, yang ini horizontal, yang ini vertikal. Jadi garis yang menghubungkan benda dan bayangan tegak lurus dengan cerminnya. Tegak lurus itu artinya membentuk sudut siku. Nah, ini konsep-konsepnya ya yang harus kalian pahami. Dan yang terakhir ada istilah simetris. Tahu simetris? Kayak tubuh kita pun simetris ya. Mata kiri dengan mata kanan simetris. Coba ibunya lihat kalian dulu. Simetris nggak kalian? Coba nyalain kameranya. Simetris nggak tubuh kita? Nih, ini sumbu simetrinya. Ini sumbu simetrinya, sumbu cerminnya yang ini. Kiri sama kanan itu anggap ini bendanya, ini bayangannya kan? Bener nggak? Itu namanya simetris, nggak tinggi sebelah gitu. Ya kan? Nggak besar sebelah, tapi semuanya simetris, ukurannya sama, kiri dan kanan, gitu ya. Coba aja, alis lengkungannya begini, ini juga segini. Kalau ada mungkin ibu-ibu yang lain yang alisnya ke sini, maka yang ini pun ke sini sama. Ya. Jadi kiri kanan itu selalu simetris. Nah, itu yang istilah simetris itu paham ya maksudnya? Jadi dalam pencerminan pun simetris berlaku. Ya, coba perhatikan lagi, boleh matikan lagi kameranya. Ya, coba perhatikan seandainya benda ini ibu cerminkan nih. Bendanya seperti ini. Nah, benda ini akan ibu cerminkan terhadap sumbu Y. Maka bayangannya akan seperti apa? Bayangannya ibu gambar warna pink ya biar kelihatan. Nah, bayangannya kita nyari bayangannya titik-titik. Titik ini bayangannya di sini. Titik ini bayangannya di sini. Titik ini bayangannya di sini ya. Di sini ya. Titik ini bayangannya di mana? Sejauhnya harus sama. Tuh sampai 7 berarti ini sampai 7 ya. Sampai di sini nih. Oke. Nah, kalau kita tarik garis, nih inilah bayangannya. Simetris nggak menurut kalian ini? Kalau gambarnya benar simetris ya. Nah. Nah, ini yang dimaksud simetris. Ini seperti kayak apa ya? Pokoknya kalau ini dianggap sebagai sumbu simetrinya, kiri kanan itu selalu sama. Ini agak naik, ini pun agak naik ke arah sana. Makin jauh makin naik, makin jauh makin naik. Ya, yang ini lurus ke bawah, ini pun lurus ke bawah. Ini naiknya agak landai, ini pun naiknya agak landai. Gitu loh maksudnya. Bisa dipahami? Itu yang dimaksud dengan simetris ya. Jadi benda dengan bayangan itu simetris. Artinya kalau dilipat pada sumbu simetrinya atau pada sumbu cerminnya, maka bayangan itu yang pink ini akan tepat menutupi bendanya ya. Jadi bayangan itu akan tepat menutupi benda yang ini. Kalau dilipat pada cerminnya. Itu yang dimaksud dengan simetris. Paham semuanya? Ya, masih ada 13 menit sebelum Google Meet kita berakhir. Ibu masih ingin menjelaskan tentang pencerminan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Jadi nanti ibu akan bagi-bagi, ada 6 pencerminan ya. Yang pertama terhadap sumbu X, yang kedua sumbu Y, yang ketiga terhadap garis Y sama dengan X, yang keempat terhadap garis Y sama dengan negatif X, yang kelima terhadap garis X sama dengan A, dan yang keenam terhadap garis
Y sama dengan B. Nah, tapi ini kita akan bagi-bagi menjadi 3 bagian secara besar ya. Ini bagian yang pertama yang akan kita bahas sekarang. Nih, pertemuan berikutnya kita akan bahas yang 3 dan 4. Dan kalau selesai, mudah-mudahan selesai, karena ini mas sekarang hari ini kita selain kalian masuknya atau joinnya agak-agak telat tadi, waktunya jadi singkat. Terus yang kita bahas juga mulai dari yang dasarnya tadi ya, banyak yang masih belum paham mengenai translasi. Jadi diulang dari translasi, kemudian kita bahas sedikit tentang refleksi. Nah, refleksinya jadi nggak semuanya sempat kebahas. Ya, kita akan fokus ke yang ini dulu ya, yang awal dulu. Oke? Ya, ini yang akan kita bahas. Anak-anakku sayang, sumbu X nih, pertama-tama kita tadi akan bahas yang mana? Sumbu X dan sumbu Y ya, sumbu X dulu. Sumbu X ini yang kita kenal dengan absis, nama persamaan garisnya ya, sumbu X ini nama persamaan garisnya adalah apa? Kalau kita tarik garis kan ini, garis ini, nilai ordinatnya selalu berapa di sini? Nilai Y-nya selalu 0 ya. Ini negatif 8,0, negatif 7,0, negatif 6,0, negatif 5,0, nih 6,0, 7,0, 8,0. Dimanapun titiknya, ordinatnya selalu 0. Sehingga karena ordinatnya selalu 0, maka sumbu X ini kita kenal juga dengan garis Y sama dengan 0. Ya, jadi sumbu X itu sama dengan garis Y sama dengan 0 ya. Supaya tidak ada tanda sama dengan 2, kita pakai tanda kurung aja. Bahwa nama lain dari sumbu X adalah garis Y sama dengan 0. Jadi kalau ada soal nih, nomor 1, A 1,5, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya di mana? Nah, ini sama aja dengan perintah A 1,5 dicerminkan, nih M di sini mirror ya anak-anak, terhadap garis Y sama dengan 0. Di sini Y sama dengan 0. Maka bayangannya di mana? Nah, kalian nanti kalau misalkan menemukan perintah yang pertama atau perintah yang kedua ini sama maksudnya. Coba kalau secara grafik atau gambar, A itu kan 1,5 di sini. 1,5 A ya. Ini 1, ini 5, bisa nggak kelihatan. Nah, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X atau Y sama dengan 0. Maka bayangannya akan ada di mana? Bayangan A ini dengan cermin jaraknya adalah 5 kotak. Tuh, 2, 3, 4, 5. Maka bayangan dari cerminnya akan 5 kotak juga. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, disinilah letak bayangan A atau A aksen. Kartos tuh, nah ya koordinat nak. Koordinatnya apa? 1, 1, negatif 5. Nilai apanya yang sama di sini? Satunya sama nggak dengan bayangan? Bendanya sama. Yang beda itu hanya ordinatnya ya. Absisnya sama di sini. Absis tetap. Tapi kalau ordinat gimana? Ordinat dari bayangan itu, absis dari bayangan tetap sama dengan absis dari bendanya atau objeknya. Kalau ordinat bayangan itu adalah lawannya. Ya, lawannya. Nah, kalau ibu kasih soal nomor 2 tanpa menggambar pun kalian bisa menjawab. Misalkan ini titik B. Titik B-nya 3, negatif 4. Kita cerminkan terhadap Y sama dengan 0. Berarti masih yang ini ya. Masih yang ini. Ini pun sama tadi 1, negatif 5. Maka bayangannya di mana? Tanpa harus menggambar. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan 0, maka nilai Y-nya yang berubah. Ya, atau ordinatnya yang berubah.
Jadi 3-nya tetap. Ordinatnya asalnya negatif 4 berubah jadi lawan dari negatif 4 apa? Lawan dari negatif 4 apa? Halo? 4. Bisa dipahami nggak? Jadi yang berubah itu kalau jadi di sini dikasih tahu kalau garisnya Y sama dengan 0 maka nilai Y-nya yang berubah, yaitu artinya ordinat ya. Kita ingat Y ini adalah ordinatnya. Gitu ya. Coba soal nomor 3. Garis C. Titik C. Negatif 6, negatif 3. Dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangannya di mana? Sumbu X, ingat, X itu artinya Y sama dengan 0. Berarti Y-nya yang berubah ya. X-nya tetap. Berarti apa di sini? Bayangan C. Negatif 6,3. Pintar. Sebetulnya yang lain juga bisa ya, cuman lupa nyalain mikrofonnya kayaknya ya. Ya. Bisa dipahami. Nah, sekarang coba untuk yang tadi kan di sini Ibu akan bahasnya apa? Sumbu X dan sumbu Y ya. Sekarang kita coba yang sumbu Y-nya. Oke, untuk sumbu Y. Sumbu Y itu kalau kita lihat ini kan sama aja dengan garis ya. Nah, di sepanjang garis ini apanya yang tetap? Nilai apanya yang selalu sama? Kan kalau nilai ordinatnya 6, 5, 4 beda-beda ya. Tapi nilai apa yang selalu sama di sini? Nilai ini apa ini? Absis. Absisnya selalu 0. Maka sumbu Y ini nama lainnya adalah garis apa? Karena absis itu adalah X, berarti garis X sama dengan 0. Sehingga ketika kita mencerminkan atau merefleksikan sebuah titik, misalkan ini titiknya, kita namai titik M, koordinatnya negatif 4,2, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya jadi di sini ya. Kenapa harus 4 jaraknya kan? Dan harus tegak lurus. Berarti sini benar. Nah, ini M aksen ini apa koordinatnya? 4,2. Kalian bisa lihat negatif 4 jadi 4. Di sini mah absis yang berubah ya. Absis menjadi lawannya. Sedangkan ordinatnya bagaimana? Ordinat itu yang di kedua nih, yang ini. Yang ditulis setelah absis. Ordinat tetap. Ya. Ini kalau pencerminan terhadap sumbu Y atau garis atau pencerminan terhadap garis X sama dengan 0 ya. Jadi nama lain dari pencerminan terhadap sumbu Y itu sama dengan pencerminan terhadap X sama dengan 0. Nah, ini kuncinya. Absisnya menjadi lawannya atau berubah menjadi lawannya, sedangkan ordinatnya harus sama dengan ordinat dari objek awalnya. Nah, oke, kita lanjut aja ke soalnya. Seandainya titik R. Titik R koordinatnya misalkan 2, negatif 4. Maka kalau dicerminkan terhadap sumbu Y atau X sama dengan 0, di manakah bayangan R? Ya. Absis tetap, absis lawannya, ordinatnya tetap. Jadi apa bayangannya? Negatif 2, negatif 4, Bu. Pinter. Iya, emang begitu sayang. Ngerti ya? Asalkan ingat ininya nih. Supaya ingat ini, bayangin bendanya. Lihat aja kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, Y-nya kan anger. Ya, X-nya aja yang berubah dari kiri ke kanan atau dari kanan jadi ke kiri gitu.
titik R titik Q sekarang titik Q. Negatif 6,9 dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, sumbu Y teh sami jeung eta, anger. Maksudnya sama jeung ieu. Berarti bayangannya di mana? Absis lawannya ordinat tetap. Jadi apa? Ayo, apa? Ada yang tahu? Negatif 6,9. Negatif 6,9 di sini. Salah ke atasnya. Nah, ke bawah. Negatif 6,9 teh berarti ini 9 tuh di sini ya. Berarti bakal di sini. Ini cerminnya. Cerminnya berpanjang ke sana dong. Nah, ini bayangannya bakal ada di sini kan. Jaraknya 6. Nah, bayangannya di sini nih. Ini apa? Koordinatnya. Sorry ya, di sini ya. Nah, ini. Koordinatnya apa? 6,9. Gitu ya. Jadi absisnya yang berubah jadi lawannya, ordinatnya tetap. Ngerti nggak sih? Absisnya jadi 6. Kalau ordinatnya karena ini 9 tetap 9 gitu. S titiknya negatif 2,7 cing. Iya jadi naon? Terhadap X sama dengan 0. S aksennya jadi apa? Tolong dijawab oleh Tari. Tari ada? Halo? Are you there? Ya, Bu. Apa jawabannya, Ri? Bayangan dari S negatif 2,7 dicerminkan terhadap sumbu Y atau X sama dengan 0, maka bayangannya di mana? Ingat ya, kalau terhadap sumbu Y mah Y-nya yang tetap. Yang berubah itu hanya absisnya, jadi lawannya. Iya, 2,7. Ngerti nggak? Dirangkum ya dari apa yang sudah dijelaskan, karena setelah ini kalian harus mengerjakan latihannya. Rangkumannya ada 2. Yang pertama, Yang pertama refleksi terhadap sumbu X. Terhadap ya, pakai terhadap. Sumbu X atau nama lainnya adalah garis Y sama dengan 0. Maka di sini yang harus jadi perhatian apa? Kalau sumbu X, X-nya yang tetap. Jadi absis tetap. Absis itu yang mana? Yang disebut pertama kali dalam titik nih. Ini teh absis yang di sini teh. Ini ordinat. Gitu ya. Absis tetap, ordinat jadi lawannya. Nah, yang kedua, kalau refleksinya terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini nama lainnya adalah garis X sama dengan 0. Maka ini pun sama, ada 2. Absis lawannya, ordinat tetap. Kalau cuman sekedar diinget gini mah bakalan lupa. Tapi kita bayangkan kalau misalkan suatu saat lupa terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu kan tegak. Jadi kalau dicerminkan benda tuh pasti Y-nya sama gitu loh. Y itu kan Y yang sama ini artinya absisnya, ordinatnya yang tetap gitu loh. Ya. Jadi si bagian keduanya itu angerkeun nu pertama anu kudu dirobah jadi lawannya. Nah, terus terhadap sumbu X itu kan yang mendatar, yang ini. Jadi kalau bendanya di sini pasti bayangannya di bawahnya, atau bendanya di sini pasti
bayangannya di atasnya. Oh, artinya apa? Kalau begitu artinya nilai X-nya harus tetap. Berarti absisnya yang tetap, ordinatnya yang lawannya ya. Nah, Ibu akan stop sharing, kemudian akan Ibu share link yang harus kalian kerjakan saat ini juga. Cuman sedikit soalnya dan harus dikerjakan dengan hati-hati. Ibu akan kirim linknya di sini di chat pada Google Meet, bisa kalian baca di sana. Ada? Coba diklik. Ya, silahkan dikerjakan. Udah di share link ya. Udah di itu. Di chat Gmeet. Coba dibuka chat Gmeet-nya. Diklik langsung. Ayo. Yang sudah submit siapa? Ibu kenapa susah, Bu? Susah apa, sayang? Loading terus dari tadi. Oh, mungkin beratnya ininya. Atau kalian nanti kerjakannya setelah kita tutup aja ya. Tapi langsung ya, begitu selesai ditutup, kalian, Ibu akan share link untuk soalnya di WA. Kemudian kalian coba langsung kerjakan saat itu juga. Ibu tunggu hasilnya saat ini juga gitu. Iya, Bu. Anma masih ada, Anma di sana? Itu linknya sudah ada di grup ya. Ya, Anma silakan. Anma, mana Anma ini? Kok ngilang Anma? Kita tutup dulu pembelajaran hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan 8:29, kalian harus belajar lagi materi di pelajaran yang lain ya. Setelah matematika apa? Jangan setelah matematika cek GCR IPA atau cek di WA grup, barangkali gurunya memberi instruksi apa, kalian ikuti dengan baik ya. Ya, Bu. Oke, silakan Putri aja tuh kalau Anmat ayam mah. Putri tolong dipimpin doa penutup sebelum. Ada, Bu, ini, Bu. Oh ya, sok atuh Anma. Nyalain dulu kameranya semuanya. Kita akan tutup pertemuan hari ini ya. Oke, Anma silakan. Sebelum kita akhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum. Ya, ini yang hadir hingga akhir ya. Kalian bisa lihat siapa aja yang hadir hingga terakhir. Oke, sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Dah.